Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Bekti Triwulandari, NIM 2019-101-803-11090, jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi penerimaan negara untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Publik. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Sumber pendapatan negara dibagi menjadi 3. Yang pertama, penerimaan pajak. Kedua, PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Dan yang ketiga, hibah. Penerimaan pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling utama atau fungsi budget. Di setiap negara-negara juga mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian atau fungsi pengatur. Fungsi pajak menurut Mardiasmo. Yang pertama, fungsi penerimaan atau budgetir. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Kedua, fungsi mengatur atau reguler. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh penerimaan pajak dalam negeri yang meliputi penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak dalam negeri meliputi PPh, PPN, PBB, cukai, dan lainnya. Kedua, pajak perdagangan internasional yang meliputi bea masuk dan pajak impor. PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. PNBP merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara sesuai dengan undang-undang. Penerimaan negara bukan pajak meliputi 1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah. 2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam. 3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. 4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah. 5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi. 6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah. 7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. PP nomor 52 tahun 1998 dengan menjabarkan jenis-jenis PNBP yang terdiri dari 1. Penerimaan kembali anggaran atau sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan. 2. Penerimaan hasil penjualan barang atau kekayaan negara. 3. Penerimaan hasil penyewaan barang atau kekayaan negara. 4. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara atau jasa giro. 5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara atau tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan. 6. Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah. 7. Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang. Hibah. Hibah merupakan salah satu unsur pendapatan negara. Selain penerimaan perpajakan dan PNBP, hibah dicatat sebagai penerimaan pemerintah pusat yang diperoleh dari pemberi hibah dan tak perlu dibayar kembali. Hibah dapat berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Hibah pemerintah setiap penerima negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Hibah yang diterima pemerintah berbentuk 1. Uang tunai, yaitu hibah yang diterima pemerintah dalam bentuk uang tunai disetorkan langsung ke rekening kas umum negara atau rekening yang ditentukan oleh menteri sebagai bagian dari penerimaan APBN. 2. Uang untuk membiayai kegiatan, yaitu hibah yang diterima pemerintah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. 3. Barang atau jasa,
yaitu hibah yang diterima pemerintah dalam bentuk barang atau jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang atau jasa untuk dicatat dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Keempat, surat berharga, yaitu hibah yang diterima pemerintah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh pemberi hibah dan pemerintah untuk dicatat di dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Penerimaan hibah menurut jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, hibah yang direncanakan, yaitu hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan. Kedua, hibah langsung, yaitu hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan. Sumber penerimaan hibah meliputi 1. Hibah yang bersumber dari dalam negeri berasal dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non-keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan. Kedua, hibah yang bersumber dari luar negeri berasal dari negara asing, lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non-keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia dan perorangan. Perubahan postur APBN 2021 senilai 2.750 triliun yang terdiri dari 1. Bidang pendidikan 550 triliun, bidang kesehatan 169,7 triliun, bidang perlindungan sosial 408,8 triliun, bidang infrastruktur 417,4 triliun, bidang ketahanan pangan 99 triliun, bidang pariwisata 14,2 triliun, pembangunan TIK atau ICT 26 triliun. Dalam tabel ini kita bisa melihat postur APBN pada tahun 2021. Asumsi makro APBN 2021 yang pertama, dalam asumsi makro APBN 2021, pertumbuhan ekonomi ditargetkan di kisaran 5%, inflasi 3%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Rp14.600, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 7,29%, harga minyak 45 US dollar atau barel, lifting minyak 705 RBPH, lifting gas 1007 RBSMPH. 2. Kemudian sasaran dan indikator pembangunan ditambahkan nilai tukar petani antara 102 sampai 104 dan nilai tukar nelayan 102 sampai 104. Ketiga, ada dua hal yang baru di tahun 2021 adalah menambahkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan di dalam sasaran indikator pembangunan. Keempat, dalam postur APBN 2021, pendapatan negara ditargetkan 1.743,6 triliun, belanja negara 2.750 triliun, defisit 1.006,4 triliun atau 5,7%. Kelima, pendapatan negara harus tetap mendukung pemulihan ekonomi, tetapi dia juga harus memberikan insentif pajak yang terukur agar bisa memberikan akselerasi ekonomi. Keenam, di sisi belanja negara tetap melanjutkan penanganan COVID, tetapi juga untuk melakukan reformasi di tahun 2021 untuk mendukung spending better. Ketujuh, di sisi pembiayaan juga diarahkan untuk mendukung restrukturisasi BUMN, BLU maupun SWF. Dan yang terakhir, kemudian meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, UMI dan perumahan MBR atau masyarakat berpendapatan rendah, serta melanjutkan dukungan terhadap pendidikan tinggi, penelitian, dan kebudayaan. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2014 sampai 2020 bisa kita lihat dalam tabel ini. Pada tahun 2019 dan 2020, pemerintah menargetkan rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto atau PDB masing-masing sebesar 11,1% dan 11,5%. Dalam 5 tahun terakhir, realisasi penerimaan perpajakan tak pernah mencapai target. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 92,4% dan terendah pada tahun 2016 sebesar 81,6%. Pada tahun 2018, realisasi penerimaan pajak meningkat 14,3% dari tahun sebelumnya menjadi 1.315,9 triliun.
Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 sampai 2021 bisa kita lihat dalam tabel ini. Realisasi penerimaan pajak sepanjang kuartal 1 pada tahun 2021 mencapai 228,1 triliun atau 18,6% terhadap target APBN senilai 1.229,6 triliun. Kontraksi penerimaan tersebut sebagai dampak berlanjutnya pelemahan ekonomi akibat COVID-19. Perubahan penerimaan target pajak. Penerimaan pajak sebesar 1.229,58 triliun. Jumlah ini naik 2,57% dibandingkan target penerimaan pajak tahun 2020. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2020 yang sebesar 1.072,2 triliun, maka penerimaan pajak tahun 2021 perlu tumbuh 14,69%. Kenaikan pengeluaran negara vs penerimaan negara. Dari pos belanja akan naik menjadi 2.613,8 triliun. Rinciannya, anggaran belanja pemerintah pusat diperkirakan menjadi 1.851,1 triliun. Nilai naik ini dari postur APBN 2020 sebelumnya yang hanya berkisar 1.683,5 triliun. Di dalamnya termasuk tambahan 255,1 triliun untuk penanganan COVID-19. Pengertian pendapatan daerah terdiri dari 1. Semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah. 2. Menambah ekuitas dana. 3. Merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendapatan asli daerah. 2. Dana transfer. 3. Lain-lain pendapatan yang sah. Transfer ke daerah, pendapatan asli daerah disebarkan ke pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN, dan lain-lain yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Dana transfer terdiri dari 3, yaitu yang pertama, dana bagi hasil. Dana bagi hasil ini dibagi menjadi 2, bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam. Kedua, dana alokasi umum. Ketiga, dana alokasi khusus. Tujuan transfer data dibagi menjadi 2. Yang pertama, untuk mengatasi ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. 2. Agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan PAD untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari 1. Hibah dari pemerintah daerah lainnya, badan atau lembaga atau organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat atau perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. 2. Dana darurat dari pusat untuk penanggulangan korban atau kerusakan akibat bencana alam. 3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten atau kota. 4. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. 5. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.